Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mulmasa SPD MPD, yang saya hormati rekan-rekan sekalian dan para hadirin. Puji dan syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang mana atas rahmat dan karunia-Nya lah video ini dapat terlaksana dengan semestinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, maka izinkanlah saya, Cindy Dike Angelio dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Bidanan dan Pendidikan Profesi Bidan tingkat 1B untuk menyampaikan materi dengan topik Cegah Stunting, Ciptakan Generasi Sehat, Cerdas, Aktif, dan Produktif. Baiklah, untuk memulai materi, izinkanlah saya berpantun terlebih dahulu. Menyiram tanaman memakai pupuk, mari giatkan program penghijauan, sebab stunting gizi buruk 1000 hari awal kehidupan. Stunting adalah kondisi kekurangan gizi kronis. Secara fisik, anak stunting memiliki tinggi badan di bawah standar pertumbuhan anak normal seusianya. Cara penilaian status stunting. Penilaian dilakukan secara antroperi berdasarkan indeks nilai Z sampai skor tinggi badan menurut umur. Penyebab stunting di Indonesia multidimensional. Yang pertama, pengasuhan yang tidak baik. Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa hamil. 55% anak usia 0-6 bulan tidak mendapatkan ASI eksklusif. 1 dari 3 anak usia 6-23 bulan tidak mendapatkan MPASI. Yang kedua, kurangnya akses menerima bahan makanan bergizi. 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia dan bahan makanan mahal. Yang ketiga, terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC, PNC, dan pembelajaran dini berkualitas. 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun tidak terdaftar di PAUD. 2 dari 3 bumil belum mengkonsumsi suplemen yang memadai. Menurutnya, tingkat kehadiran anak di posyandu tidak mendapatkan akses yang memadai layanan di imunisasi. Dan yang keempat, kurangnya akses air bersih dan sanitasi. 1 dari 5 rumah tangga masih BAB di ruangan terbuka. Dan 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses air minum bersih. Akibat stunting jangka pendek. Yang pertama, gangguan perkembangan otak. Yang kedua, gangguan pertumbuhan fisik. Yang ketiga, gangguan perkembangan motorik pada bayi. Akibat stunting jangka panjang yaitu yang pertama, tingkat kecerdasan rendah. Yang kedua, prestasi belajar tidak baik. Yang ketiga, prestasi kerja tidak baik. Yang keempat, kalah bersaing dalam mencari kerja. Yang keempat, cenderung gemuk di usia tua sehingga menderita penyakit degeneratif, hipertensi, jantung, diabetes, dan lain-lain. Dampak jangka panjang, kerugian negara karena generasi terus-menerus mengalami kondisi yang tidak sehat dan tidak produktif. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa sejak anak dalam kandungan hingga berusia 2 tahun. 1000 hari pertama kehidupan merupakan periode emas bagi perkembangan otak anak. Masa kehamilan 270 hari. Bayi berkembang dan mengambil seluruh protein di dalam tubuh ibu. Jika ibu kekurangan nutrien, maka akan mengancam tumbuh kembang bayi. Hindari merokok, makanan bersoda, beralkohol, ikuti kelas ibu hamil. 0-6 bulan selama 180 hari, ASI merupakan makanan utama bagi bayi dalam 6 bulan pertama. Bukan hanya memberikan nutrisi, ASI juga memberi imunitas bagi bayi terhadap penyakit. Lakukan imunisasi menyusui dini dan berikan ASI eksklusif. 6 bulan sampai 2 tahun selama 550 hari anak bertumbuh dengan pesat. Berikan makanan pendamping ASI atau MPASI dan bawa anak ke posyandu setiap bulan untuk memantau pertumbuh kembangnya. Stunting bisa dicegah dengan cara memastikan kesehatan yang baik dan gizi yang cukup pada periode 1000 hari pertama kehidupan. Yang pertama, kehamilan dan pertumbuhan janin. Untuk membangun tinggi badan yang potensial, butuh gizi mikro dan protein. Untuk membangun berat badan yang potensial, butuh kalori. Yang kedua, pertumbuhan bayi dan anak. Untuk mencapai tinggi dan berat badan yang optimal, dibutuhkan seluruh zat gizi mikro dan makro secara seimbang. Diperoleh dari menyusui secara eksklusif sampai 6 bulan, diteruskan dengan ASI dan MPASI. Kerangka penanganan stunting. Yang pertama, intervensi gizi spesifik. Intervensi yang ditunjukkan kepada anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan. Intervensi spesifik bersifat jangka pendek, hasilnya dapat dicatat dalam waktu yang relatif pendek. Yang kedua, hipertensi gizi sensitif. Hipertensi yang ditunjukkan melalui berbagai pembangunan di luar sektor kesehatan,
Sasarannya adalah masyarakat umum tidak khusus untuk 1000 hari pertama kehidupan. Selanjutnya, 5 paket layanan konvergensi stunting di desa. Yang pertama, kesehatan ibu dan anak. Yang kedua, konseling gizi terpadu. Yang ketiga, perlindungan sosial. Yang keempat, air bersih dan sanitasi. Dan yang kelima, PAUD. Kasus stunting di Indonesia semakin menurun. Berdasarkan prevalensi data stunting tahun 2019, angka prevalensi stunting pada balita turun mencapai 27,67%. Namun, hal ini masih belum memenuhi standar batas yang ditetapkan WHO, yakni 20%. Kasus stunting ini masih menjadi perhatian pemerintah. Dampak dari stunting bisa mengakibatkan terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Jika dibiarkan, maka dalam jangka panjang, penderita stunting akan mudah terkena penyakit tidak menular seperti diabetes dan jantung. Stunting. Stunting adalah kondisi terhambatnya tumbuh kembang anak karena gizi buruk. Ciri-ciri stunting tidak dapat dideteksi dengan mudah. Perlu dilakukan pemantauan tumbuh kembang anak secara optimal. Namun jangan khawatir, stunting bisa dicegah melalui pemberian gizi yang optimal pada 1000 hari pertama kehidupan. Periode ini sangat penting karena semua organ dan jaringan dibentuk sebagai fondasi bagi kesehatan manusia seumur hidup. 1000 hari pertama kehidupan dimulai sejak janin dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Remaja dan calon ibu harus tahu bahwa penting untuk menerapkan pola gizi seimbang. Dianjurkan pula untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Pada masa kehamilan, kesehatan ibu dan bayi harus selalu dilakukan pemantauan dengan mengunjungi puskesmas atau dokter terdekat. Bagi ibu hamil, pilih makanan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan protein, vitamin, dan mineral yang meningkat selama masa kehamilan. Pada saat bayi lahir, ibu dianjurkan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Hal ini bisa mendorong pertumbuhan, mempengaruhi perkembangan kognitif anak, dan mencegah berbagai penyakit kronis. Setelah usia 6 bulan, WHO dan juga Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan untuk memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI. Karena pada usia tersebut, ASI hanya dapat memenuhi 70% kebutuhan energi. Sementara, pada usia 9 hingga 11 bulan, ASI hanya dapat memenuhi 50% kebutuhan energi. Dan pada usia 12 bulan ke atas, ASI hanya dapat memenuhi sebanyak 30% dari kebutuhan energi. Sehingga, MPASI harus bisa memenuhi kesenjangan energi tersebut. Dr. Meta Hanindita melalui bukunya yang berjudul Mommyclopedia menjelaskan bahwa setidaknya MPASI mengandung 4 di antara 7 hal yang meliputi 1. Umbi-umbian, akar dan biji-bijian. 2. Kacang-kacangan. 3. Produk susu seperti susu, yogurt, dan keju. 4. Daging yang meliputi ayam, sapi, ikan, dan hati ayam. 5. Telur. 6. Buah dan sayuran kaya vitamin A. 7. Buah dan sayur lainnya. Pemberian air putih dapat diberikan bagi bayi usia 6 bulan ke atas. Air putih ini diberikan dalam jumlah terbatas, yakni selama waktu makan, di antara makan, dan setelah makan saja. Untuk membantu pemantauan tumbuh kembang anak, orang tua dianjurkan untuk rutin melakukan pemeriksaan kesehatan pada posyandu atau puskesmas terdekat. Melalui kartu menuju sehat, dapat dipantau apakah nutrisi yang diterima oleh anak sudah cukup bagi tumbuh kembangnya. 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting. Jadi, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini untuk memberikan nutrisi yang sebaik-baiknya bagi anak. Ingat, stunting bersifat irreversible atau tidak dapat diperbaiki. Namun, stunting bisa dicegah melalui pemenuhan gizi yang baik serta pola hidup sehat.
Terima kasih atas perhatiannya. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Sebelumnya, saya izin menyampaikan pantun terlebih dahulu. Menggoreng ikan dicampur sasa, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga mendapat nilai bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.